Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wayni Febriansa akan menjelaskan tentang siklus hidup project. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu siklus hidup project. Siklus hidup project itu adalah tahapan-tahapan yang harus dipenuhi selama pembuatan dan berlangsungnya sebuah project dari tahap awal hingga tahap akhir penyelesaian project. Artinya, siklus hidup project ini adalah sebuah tahapan yang harus atau akan dilakukan setelah atau sebelum project itu dibuat. Kemudian pada siklus hidup project itu ada 4 tahapan, yaitu tahap konsepsi, tahap perencanaan, tahap operasi, dan tahap eksekusi. Yang pertama itu ada tahap konsepsi. Tahap konsepsi itu adalah tahapan awal dari siklus hidup project, di mana dia mencakup 2 tahapan, yaitu pertama inisiasi project dan yang kedua adalah kelayakan project. Nah, pada inisiasi project kita akan menemukan masalah, artinya kita harus mencari masalah untuk diselesaikan. Masalah ini akan menjadi inti dari sebuah project itu dibuat. Yang kedua ada perumusan tujuan masalah. Setelah mendapat masalah, kita harus menentukan dulu tujuan dari membuat project atas masalah tersebut. Artinya kita harus menentukan tujuan untuk apa masalah tersebut diselesaikan. Yang ketiga ada pencarian alternatif solusi. Setelah kita mendapatkan tujuan dari kita buat project dari masalah yang ada, kita perlu menentukan alternatif dari solusinya. Artinya solusi dari gambaran besarnya. Yang kemudian tahapan kedua ada kelayakan project. Nah, poin pertama itu ada investigasi masalah. Artinya kita perlu mencari atau melihat lebih detail masalah yang ada. Yang kedua mengembangkan solusi lebih detail. Artinya solusi yang sudah ada pada tahap inisiasi project tadi kita kembangkan kembali lebih detail dari sebelumnya. Kemudian poin ketiga manfaat terhadap biaya. Nah, solusi sudah kita dapatkan. Kita melihat apakah opsi solusi yang ada mempengaruhi anggaran atau biaya yang telah ditetapkan. Kemudian tahapan kedua ada tahapan perencanaan. Nah, pada tahapan perencanaan ini ada mencangkup semua rencana yang akan dilakukan atau yang akan dieksekusi pada tahap ketiga. Pada tahapan perencanaan ini mencangkup 2 proses. Yang pertama membuat rencana project secara detail. Artinya pada tahap ini kita perlu membuat semua rencana yang akan kita lakukan pada tahap eksekusi. Rencana yang dimaksud seperti jadwal, anggaran, kemudian SDM dan penggunaannya, dokumentasi, dan rencana untuk pengujian terhadap project yang akan diselesaikan. Kemudian yang kedua menentukan spesifikasi project secara rinci. Nah, pada tahapan ini kita menentukan spesifikasi dari kebutuhan user dan kebutuhan project. Artinya pada kebutuhan user itu kita menentukan apa kebutuhan dari user untuk masalah yang terjadi. Misalnya pada sebuah pembuatan website, user membutuhkan sebuah fitur tertentu atau beberapa fitur tertentu di dalam website yang akan dibuat. Jadi kebutuhan tersebut akan dicantumkan pada spesifikasi kebutuhan user ini. Yang kemudian yang kedua spesifikasi kebutuhan project. Nah, pada kebutuhan project ini kita perlu melihat apa kebutuhan dari project. Misalnya pada sebuah pembuatan website, project yang akan dibuat membutuhkan sebuah aplikasi tertentu atau aplikasi pendukung tertentu untuk membuat project yang ada. Jadi seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga ada tahapan eksekusi. Artinya semua proses yang ada pada tahap perencanaan akan diproses pada tahapan eksekusi ini. Pada tahapan eksekusi ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu desain, pembuatan diagram atau skema. Nah, kita kan sudah menentukan spesifikasi atau kebutuhan dari user dan project di tahapan perencanaan. Nah, pada tahapan desain kita membuat spesifikasi atau kebutuhan tersebut dalam bentuk diagram atau skema agar mudah dilihat.
Nah, yang poin kedua ada pengadaan atau menyiapkan fasilitas dan material. Nah, kita sudah menentukan nih kebutuhan apa yang akan diperlukan untuk membuat sebuah proyek. Nah, pada tahap pengadaan ini kita harus menyiapkan fasilitas pendukung, fasilitas utama, dan material yang dibutuhkan untuk membuat sebuah proyek. Kemudian ada tahapan ketiga, yaitu produksi, pengawasan sumber daya. Nah, kita sudah mendapatkan alat dan bahan, dan pada proses produksi ini akan dilakukan proses produksi yang sebenarnya, yaitu membuat sebuah proyek. Gitu. Karena itu pada tahap ini diperlukan pengawasan untuk menentukan apakah rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai atau benar-benar terjadi pada proses produksi. Kemudian ada tahapan keempat, yaitu implementasi. Artinya proyek yang sudah dibuat pada tahap produksi, maka akan dilakukan pengujian pada tahapan implementasi. Hal ini harus dilakukan untuk menguji apakah semua fitur-fitur atau semua hal-hal yang diperlukan dalam sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan dari user dan project. Kemudian ada tahapan yang keempat, yaitu tahapan operasi. Nah, pada tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek telah selesai. Nah, kita perlu memastikan apakah proyek yang telah dibuat pada tahap eksekusi benar-benar sudah terselesaikan. Kemudian pada tahap ini, proyek akan diserahkan pada user dan keterlibatan kontraktor dianggap selesai. Nah, jika kita sudah memastikan proyek tersebut telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkan proyek yang sudah diselesaikan pada user selaku penerima akhir dari proyek yang telah dibuat. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.